Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran disiplin positif. Pada sesi ini kita akan membahas bersama tentang apa bedanya hukuman dan disiplin positif. Pada sesi sebelumnya kita membahas bersama tentang apa itu misbehave di sekolah. Pada sesi ini kita akan membahas tentang apa bedanya hukuman dan disiplin positif. Tujuan pembelajaran dari sesi ini adalah yang pertama, memahami antara perbedaan disiplin positif dan hukuman, serta yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya antara hukuman dan disiplin positif? Hukuman diartikan sebagai sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang tujuannya adalah agar anak berperilaku lebih baik di masa yang akan datang. Sedangkan disiplin positif adalah sebuah cara atau program yang dirancang untuk mengajarkan peserta didik agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan menghargai anggota komunitas mereka. Selanjutnya kita akan membahas bersama tentang tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah agar peserta didik memahami perilakunya, berinisiatif, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, serta menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Perlu kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian, apa alasan peserta didik berperilaku yang tidak sesuai sebelum kita memberikan hukuman. Dan kita perlu memahami bersama tentang dampak yang akan ditimbulkan ketika memberikan hukuman pada peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas bersama tentang apa sih bedanya antara disiplin positif dan hukuman. Kita akan lihat bersama. Yang pertama, bahwa disiplin positif memberikan alternatif lain pada peserta didik, sedangkan hukuman hanya melarang saja. Yang kedua, disiplin positif mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik, sedangkan hukuman hanya merespon perilaku peserta didik dengan cara yang kasar. Yang ketiga, peserta didik mentaati aturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Sedangkan dalam hukuman, peserta didik mentaati peraturan karena mereka diancam atau dimarahi oleh gurunya. Yang keempat, konsisten. Yang keempat, dalam disiplin positif adalah konsisten serta memberikan bimbingan yang tegas pada peserta didik. Sedangkan dalam hukuman hanya mengendalikan, memalukan, serta melecehkan siswa. Yang kelima adalah sikap positif dan menghargai peserta didik, sedangkan dalam hukuman, sikap negatif dan tidak menghargai. Yang keenam, dalam disiplin positif, tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal, sedangkan dalam hukuman mengandung kekerasan fisik maupun verbal. Selanjutnya yang ketujuh, dalam disiplin positif, konsekuensi logis yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran. Sedangkan dalam hukuman, konsekuensi yang tidak logis dan tidak bersinggungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedelapan, dalam disiplin positif, peserta didik harus berubah ketika perilaku mereka memberikan dampak negatif pada orang lain. Sedangkan dalam hukuman, peserta didik harus dihukum karena peserta didik memberikan dampak negatif pada orang lain dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat berubah. Nah, yang kesembilan Bapak Ibu sekalian, dalam disiplin positif, memahami kemampuan, kebutuhan, kondisi, dan tingkat perkembangan individual peserta didiknya. Sedangkan dalam hukuman, tidak menghiraukan kemampuan, kebutuhan, kondisi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ke-10, dalam disiplin positif, mengajarkan peserta didik untuk menanamkan kedisiplinan pada diri mereka. Sedang dalam hukuman, mengajarkan pada peserta didik untuk berbuat hanya ketika mereka takut dimarahi atau takut dihukum oleh gurunya. Yang ke-11, dalam disiplin positif, kita mendengarkan dan memberikan contoh. Sedangkan dalam hukuman, secara terus-menerus, guru hanya memarahi peserta didik dan bahkan hanya untuk pelanggaran yang relatif sangat kecil. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam disiplin positif, guru dapat memanfaatkan kesalahan sebagai peluang agar siswa terus belajar. Sedangkan dalam hukuman, memaksa peserta didik untuk ulang-ulang yang ke-12 ya. Sedangkan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam disiplin positif, guru dapat memanfaatkan kesalahan sebagai peluang anak untuk belajar. Sedangkan dalam hukuman, guru cenderung memaksa peserta didik untuk mematuhi peraturan yang tidak logis hanya karena ada yang mengatakan demikian. Adapun poin penting daripada sesi ini adalah
Yang pertama, kita hendaknya memahami sebagai guru bahwa hukuman mengarah pada upaya pengendalian perilaku peserta didik dan mengontrol perilaku sesuai dengan kemauan guru. Sedangkan disiplin positif lebih pada mengembangkan perilaku yang positif dan menekankan pada tanggung jawab peserta didik terhadap perilakunya, pengendalian diri, serta membentuk kesadaran diri. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas bersama tentang apa sih prinsip-prinsip dari disiplin positif. Yang pertama adalah saling menghormati. Dalam hal ini, guru membangun budaya saling menghormati dan keteladanan serta menghargai kebutuhan dan hak peserta didik. Disiplin positif menekankan pada peran pendidikan dalam menumbuhkan penghargaan diri anak dan kepercayaan diri mereka, mengembangkan kemandirian, serta mengembangkan self-efficacy atau kepercayaan dirinya. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab di balik perilaku yang tidak sesuai. Guru perlu mengetahui penyebab peserta didik melakukan perilaku yang tidak sesuai dan berusaha untuk membantu agar berubah perilakunya menjadi lebih baik. Disiplin positif fokus pada kesadaran diri peserta didik dan apa yang dapat dipelajari peserta didik di masa yang akan datang, tidak sekedar menghentikan perilaku yang sedang terjadi. Prinsip disiplin positif selanjutnya adalah partisipatory. Hal ini diartikan bahwa disiplin positif melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan dan memahami tindakan mereka. Dengan prinsip ini, peserta didik akan belajar karena mereka dilibatkan dalam proses belajar mereka sendiri, dibanding hanya mengontrol dan menekan. Guru hendaknya mau mendengarkan dan merespon pendapat dan perspektif peserta didik dan melibatkan mereka dalam menciptakan lingkungan belajar, kelas, keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mendukung proses pembelajaran. Prinsip disiplin positif selanjutnya adalah didasarkan pada kekuatan anak. Bapak Ibu sekalian, setiap anak memiliki kekuatannya, kemampuan, dan talentanya masing-masing. Dan setiap tindakan pendidikan, termasuk disiplin, tujuannya adalah mendorong dan membangun kemampuan, usaha, dan perkembangan mereka. Kesalahan tidak dilihat sebagai kegagalan, melainkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Prinsip disiplin positif selanjutnya adalah proaktif. Disiplin positif fokus pada solusi dalam membantu anak berhasil pada masa yang akan datang. Guru harus merespon permasalahan dengan fokus pada pemahaman akar permasalahan, kesulitan belajar, dan masalah perilaku anak dibanding hanya memberikan respon reaktif. Disiplin positif fokus pada kesadaran diri peserta didik dan apa yang dapat dipelajari peserta didik di masa yang akan datang, tidak sekedar menghentikan perilaku yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pesan penting dari penjelasan tadi adalah bahwa seringkali cara guru dalam memberikan hukuman tidak tepat atau tidak logis, sehingga berdampak negatif pada peserta didik, seperti rasa malu, bersalah, serta dapat meningkatkan perilaku agresif. Menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif akan membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positifnya, menjalankan komunikasi, saling menghargai satu sama lain, menghargai hak, bertanggung jawab pada perilakunya sehari-hari. Dan dalam budaya seperti ini, guru akan menjadi sosok yang diteladani anak-anak. Di akhir sesi ini, Bapak Ibu sekalian, dapat kita simpulkan bersama bahwa guru perlu memahami perbedaan antara hukuman dan disiplin positif. Hukuman pada peserta didik dimaksudkan untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku peserta didik agar berperilaku lebih baik di masa yang akan datang. Sedangkan disiplin positif dimaksudkan untuk mengajarkan peserta didik untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota komunitas mereka di sekolah. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan disiplin positif, guru perlu memahami prinsip-prinsip disiplin positif, yaitu 1. Saling menghormati, yang kedua, mengidentifikasi penyebab di balik perilaku tidak sesuai, yang ketiga, partisipatory, yang keempat, didasarkan pada kekuatan anak, dan yang kelima adalah bersifat proaktif. Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan tadi perbedaan mengenai hukuman dan disiplin positif. Semoga bermanfaat. Salam disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.